memang kita minta ya, tidak hanya saya tapi juga para guru kalau sekolah, memang kita minta beliau menjadi duta sekolah rakyat. Jadi sejak awal berdirinya sekolah rakyat, jadi terus berproses untuk banyak peran Pak Teddy ya dalam penyelenggaraan sekolah rakyat ini, mengawal dari awal, terus juga memberikan masukan, ikut memperkuat ya di lapangan mau di tingkat regulasi. Jadi ada dua yang terus membantu kami, samping yang lain ya, bukan yang lain nggak membantu itu besar, tapi yang memang mengawal dari awal ya Pak Seskap dengan Mensesnek. Pak Mensesnek menyiapkan regulasinya, berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB, kemudian dengan Dikdasmen, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Pekerjaan Umum, ya, dengan kementerian yang lain. Nah, sementara Pak Seskap ini membantu kami dan Pak Wamen untuk melihat lebih jauh di tingkat pelaksanaan di lapangan. Jadi banyak sekali masukan-masukan yang diberikan kepada kami dan juga memberikan semangat kepada siswa serta orang tua dari sekolah rakyat. Itu sejak dari awal itu. Makanya kemudian ada permohonan dari kami itu maksudnya ya ada guru, ada siswa, ada kami di jajaran Kementerian Sosial untuk meminta Pak Teddy menjadi duta sekolah rakyat. Dia memperkenalkan, ya, menjelaskan dan juga menjadi semacam ikon lah ya dari sekolah rakyat, supaya orang makin tahu dan juga memahami dengan baik apa itu sekolah rakyat. Ya dari awal dulu, sementara kalau sekarang kan alhamdulillah udah relatif banyak yang tahu tentang sekolah rakyat. Tapi awal-awal dulu masih sedikit tahu, kita perlu semacam apa ya langkah-langkah yang nyata untuk memperkenalkan sekolah rakyat, memahamkan sekolah rakyat kepada pemangku kepentingan, baik itu orang tua, kemudian pemerintah daerah, dan banyak lagi yang lain yang membuat koordinasi di tingkat lapangan makin baik, makin hari makin baik. Sampai sekarang juga makin baik, makin hari makin baik. Jadi Indonesia jadi pada posisi di mana tentu saja sebagai negara kepulauan kita adalah negara yang harus menghormati hukum internasional khususnya UNCLOS, di mana dalam sejarahnya terjadinya juga UNCLOS ini merupakan ada satu semacam agreement lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada pelintasan yang bebas, dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung. Jadi Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan, nggak benar lah. Indonesia jadi pada posisi di mana tentu saja sebagai negara kepulauan kita adalah negara yang harus menghormati hukum internasional khususnya UNCLOS, di mana dalam sejarahnya terjadinya juga UNCLOS ini merupakan ada satu semacam agreement lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ambil tol atau fee di selat-selat yang ada
ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada pelintasan yang bebas, dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung. Jadi Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan, nggak benar lah. Indonesia jadi pada posisi di mana tentu saja sebagai negara kepulauan kita adalah negara yang harus menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS, di mana dalam sejarahnya terjadinya juga UNCLOS ini merupakan ada satu ada satu semacam agreement lah, bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada pelintasan yang bebas, dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung. Jadi Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan, nggak benar lah. Indonesia jadi pada posisi di mana tentu saja sebagai negara kepulauan kita adalah negara yang harus menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS, di mana dalam sejarahnya terjadinya juga UNCLOS ini merupakan ada satu ada satu semacam agreement lah, bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada pelintasan yang bebas, dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung. Jadi Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan, nggak benar lah. Indonesia jadi pada posisi di mana tentu saja sebagai negara kepulauan kita adalah negara yang harus menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS, di mana dalam sejarahnya terjadinya juga UNCLOS ini merupakan ada satu ada satu semacam agreement lah, bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada pelintasan yang bebas, dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa
bebas, yang netral, saling mendukung. Jadi tidak, Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan, nggak benar lah. Indonesia jadi pada posisi di mana tentu saja sebagai negara kepulauan kita adalah negara yang harus menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS, di mana dalam sejarahnya terjadinya juga UNCLOS ini merupakan ada satu ada satu semacam agreement lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada pelintasan yang bebas, dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung. Jadi tidak, Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan, nggak benar lah.